Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, masih membahas tentang ANBK ya, teman-teman ya. Jadi di sini karena ada juga yang bertanya terkait VHD ya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan apa sih VHD dan apa yang harus kita lakukan dengan VHD ya. Jadi VHD Fresh, saya beri judul ini VHD Fresh. Nah, VHD Fresh itu menurut saya seperti ini teman-teman. Apa itu VHD? Jadi secara sederhananya VHD itu tempatnya kita nampung soal dan data peserta didik di komputer kita. Nanti komputer kita akan diakses oleh klien atau komputer siswa sehingga siswa bisa mengerjakan ANBK. Jadi nanti soalnya itu masuk di komputer kita gitu, ibaratnya simpelnya gitulah ya teman-teman ya. Saya berbicara dengan metode bahasa yang simpel gitu ya menjelaskannya ya. Nah, kemudian VHD Fresh. VHD Fresh itu apa? VHD Fresh adalah VHD yang belum pernah sama sekali digunakan untuk sinkronisasi dan atau tidak rusak. Jadi VHD yang belum pernah digunakan untuk sinkron, versinya masih 001 ketika dibuka di Exambro admin ya dan tidak rusak. Tidak rusak itu ya posisinya ukurannya benar, terus jenisnya benar begitu ya, teman-teman. Nah, kemudian dapatnya dari mana sih? Nah, dapatnya teman-teman bisa download saja di internet, ketik saja di Google VHD Fresh versi begitu, atau VHD Fresh ANBK 2021 di situ banyak sekali yang menyediakan, tapi saran saya lebih baik minta ke kawan yang satu kabupaten atau satu kecamatan ya, agar, terutama untuk teman-teman yang memiliki kualitas jaringan kurang bagus karena PHD-nya ukurannya adalah sekitar 22,5 giga ya. Oke. Kemudian simpan di harddisk eksternal, ini wajib ya. Jadi teman-teman sebaiknya kalau sudah punya VHD Fresh, itu gandakan ya, yang satu di komputer server, yang satu di harddisk eksternal atau di laptop lain. Jadi ketika VHD-nya rusak, itu teman-teman bisa mengcopy ulang tanpa harus download ulang atau minta ke teman yang lain. Contohnya seperti saya ini. Jadi, ini adalah VHD ANBK utama, ini yang saya pakai untuk ANBK kemarin. Nah, di sini saya juga punya cadangan ini di harddisk eksternal ya, ini ya yang local disk E, ini harddisk eksternal. Itu saya punya di folder sendiri ya. Di sini saya punya VHD Fresh yang tidak boleh dipakai. Nah, seperti ini, saya letakkan di sini ya. New VHD Fresh. VHD Fresh itu ukurannya 22,599 KB begitu ya. Ini ukuran ini kalau 22,599 ini berarti fresh, teman-teman. Saya sampai namanya folder tempat menyimpanannya seperti ini. VHD fresh yang tidak boleh dipakai, cukup di-copy. Jadi kalau mau pakai VHD ini saya harus copy lagi ke komputer servernya biar kalau ada yang rusak atau ada yang error VHD-nya kita cukup mengcopy lagi, tidak perlu mendownload ulang atau minta lagi ke teman. Ini adalah kesalahan yang paling sering teman-teman alami ya jika VHD-nya rusak atau ganti kegiatan karena setiap kegiatan dari simulasi, gladi dan ANBK itu selalu mengulang menggunakan VHD fresh gitu ya teman-teman. Makanya saran saya yang keempat ini adalah simpan di harddisk eksternal atau di laptop lain. Nah, kemudian VHD Fresh, apa yang harus dilakukan dengan VHD Fresh? Yang pertama adalah hati-hati dengan antivirus. Sebaiknya kalau teman-teman sudah mengcopy VHD Fresh ke komputer servernya matikan dulu antivirusnya, enggak masalah teman-teman ya. Yang penting VHD-nya tidak rusak begitu ya. Kemudian pastikan ukuran file benar, yaitu sekitar 22,599. Ini saya tunjukkan ya. Dan berubah setelah sinkronisasi, tergantung banyaknya data bisa sekitar 22,7 giga. Ini saya contohkan VHD Fresh. Jadi ini VHD Fresh ya. Ini VHD Fresh ukurannya 22, nah ini 21,5 giga ya.
Bentar, intinya segini ya, 22 harusnya, ini tadi ketekan apa ini saya? Coba tampilan detail sebentar, view detail. Nah ini ya 22,599. Nah, kalau yang sudah sinkronisasi atau sudah dipakai sinkron itu di sini di ANBK asli, nah ini, sekitar 22,7, jadi naik 200 MB. 200 MB itu ya karena sudah ada data siswa, data soal, data sesi, data lain-lain sebagainya ya. Ini jadinya 22,7 giga ya, berarti naik. Kalau 22 sekian berarti ini bukan VHD fresh lagi ya teman-teman ya, ini patokannya ya. Oke, kemudian berikutnya adalah kopikan ke server dan di tempat lain untuk cadangan. Jadi bisa hard disk eksternal atau flash disk, tentunya flash disk yang di atas 32 giga tentunya ya, dan laptop lain. Ya terserah kalian, kalau nggak punya hard disk eksternal ya kopikan saja ke laptop lain, jangan sama-sama di server. Nanti kalau servernya rusak, hard disk servernya rusak, kalian sama saja bohong, punya cadangan tapi sama-sama di server, itu sebuah kesalahan ya. Karena server bisa saja mengalami error, nanti kalian nggak bisa buka servernya ya sama saja nggak bisa ngambil VHD ya. Jadi kalau mengcopy VHD itu sebaiknya di flash disk yang ukurannya besar atau di hard disk eksternal atau di laptop lain, begitu teman-teman. Nah, yang keempat adalah sebaiknya di-rename untuk VHD fresh dan VHD yang dipakai ANBK, baik simulasi, gladi, dan ANBK utama. Seperti saya tadi, ya kita tunjukkan di sini. Jadi ini VHD-nya saya rename jadi klik kanan, pilih rename gitu ya. Nah, ini misalnya VHD ANBK utama. Jadi waktu ANBK saya pakai VHD yang ini. Tapi saya juga punya cadangan VHD fresh yang namanya tetap saya namai VHD fresh di sini tadi ya. SMK seperti ini. Nah ini new VHD fresh. Ini namanya biarkan. Kalau yang fresh dinamai seperti ini, kalau yang mau dipakai di-rename sesuai kegiatannya. Begitu saran saya ya. Nah, yang keempat tadi sudah ini kepencet. Kemudian yang kelima adalah pantau terus web ANBK, setiap kegiatan bisa berbeda-beda. Jadi untuk VHD nanti simulasi bagaimana setelah sinkronisasi berubah versi jadi versi berapa begitu. Nanti gladi juga berubah lagi, ANBK utamanya juga berubah lagi begitu ya teman-teman ya. Kemudian, nah ini juga yang penting, saya sengaja tuliskan di satu slide saja, VHD hanya untuk yang semi online, karena nanti yang full online bisa saja tanya, "Full online pakai VHD-nya gimana?" Nah, itu yang repot ya. VHD sekali lagi hanya untuk yang semi online ya, teman-teman. Nah, kemudian VHD setelah sinkronisasi. Jadi VHD yang sudah setelah kita melakukan sinkronisasi itu kita punya 3 teman-teman ya. Jadi saran saya adalah pertama kita punya VHD fresh yang ada di hard disk atau di laptop lain, ini yang tadi dibahas di awal, jadi kita gandakan VHD kita. Kemudian VHD kopian hasil sinkronisasi, jadi kalau sudah sinkronisasi ya, Exambro adminnya kalian tutup, hasil sinkronisasinya itu VHD-nya di-copy lagi. Agar kalau VHD utamanya rusak, itu kita tidak perlu minta sinkron ulang. Kita cukup mengcopy VHD-nya lagi, begitu teman-teman ya. Kemudian VHD aktif yang digunakan, jadi ada 3 seperti ini contohnya ya. Jadi di sini, ini adalah VHD fresh ya, yang untuk di-copy, berarti untuk yang poin pertama ini VHD fresh, ini VHD fresh. Kemudian di komputer server ini ya, ada folder ANBK asli. Nah, di sini VHD yang kita pakai. Ini VHD utama yang kita pakai ya. Kemudian, VHD yang kita pakai dan sudah sinkron ini ya, sudah sinkron, itu kita copy lagi ke sini teman-teman, ya. Diletakkan lagi boleh di komputer servernya atau boleh di, sini hard disk eksternal ya, kita copy lagi ya. Ini saya mana nih, VHD hasil sinkronisasinya, Exambro admin. Sebentar ya, saya lupa naruhnya di mana. Sepertinya nah ini ya, backup VHD hasil sinkronisasi, ini saya ada lagi, nah ini. Ya ukurannya sama ya, 22,7. Jadi setelah sinkron dan selesai itu
kalian copy lagi VHD-nya. Cara copy-nya gimana? Mbok lupa, nggak tahu ya, tinggal klik kanan, copy gitu aja ya. Lalu paste di folder yang kalian inginkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi VHD fresh, VHD yang aktif yang sedang digunakan di server, dan VHD hasil sinkronisasi yang kita copy ulang begitu. Jadi punya 3 ya. Jadi setelah sinkron kok mendadak server error, atau simulasi error, atau VHD-nya rusak, itu kalian tinggal mengcopy ulang tanpa harus sinkronisasi. Itu kenapa saya sarankan untuk mengcopy VHD hasil sinkronisasi kalian ya. Kemudian agar VHD tidak rusak, apa yang harus kalian lakukan? Ya cukup sederhana, biasanya menutup Exambro admin dengan benar, yaitu melalui menu ACPI shutdown, biasanya ada di menu di bagian sini ya. Kemudian tidak boleh langsung mengeklik close yang silang di sini, itu tidak boleh, biasanya itu yang mengakibatkan rusak. Kemudian matikan antivirus juga, ya, ya memang tidak terlalu mempengaruhi, tapi sebaiknya kita kurangi resiko ya. Kemudian tidak mengcopy atau memindahkan VHD saat Exambro admin masih aktif. Jadi ketika Exambro adminnya masih aktif, masih terbuka, VHD jangan diutak-atik ya, jangan di-copy, jangan di-rename, jangan dipindahkan, intinya seperti itu ya, nanti bisa rusak. Kemudian pastikan ukuran sesuai sebelum digunakan. Ya benar, kalau ukuran awalnya sudah salah, nanti ke depannya bisa error. Pastikan ukurannya minimal 22,599 untuk yang masih fresh ya. Nah, tanda VHD rusak dan solusinya. Ya, yang pertama itu tidak sesuai ukuran. Jadi kalau ukurannya tidak pas, berarti itu rusak ukuran waktu awal ya. Kalau setelah sinkronisasi itu beda-beda teman-teman. Setiap sekolah datanya beda-beda sih. Ya, jadi tidak menjadi patokan kalau setelah sinkron. Kemudian yang kedua adalah Exambro admin biasanya error dan VHD tidak terbaca. Jadi membuka Exambro admin itu tidak bisa. Itu tanda-tanda VHD rusak ya. Ada notifikasinya juga biasanya. Kemudian solusinya adalah tentunya dengan ganti dengan VHD yang fresh atau backup sinkronisasi, lalu rename dengan nama yang sama dengan VHD sebelumnya yang rusak. Jadi, kalau sebelum sinkronisasi VHD-nya rusak, berarti kalian ganti dengan VHD fresh. Kalau setelah sinkronisasi dan mau pelaksanaan kok mendadak VHD-nya rusak, berarti gantilah dengan VHD yang hasil sinkronisasi, begitu ya teman-teman ya. Jadi itu penjelasan terkait PHD, cukup panjang tapi mungkin ada teman-teman yang sudah paham, gampang lah saya sudah tahu, tapi ya saya mengingatkan buat teman-teman yang mungkin belum paham ya tentang PHD ya. Jadi itu ya teman-teman, penjelasan terkait PHD fresh, jangan sampai salah, terus harus punya backup-annya, setelah sinkron juga di-backup. Begitu teman-teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan pesan saja di kolom komentar dan saya doakan semoga teman-teman yang akan melaksanakan ANBK bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.